Baik anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Sehat, luar biasa. Kita ingat lagi, supaya konsentrasi sebelum pelajaran kita mulai. Tepuk kita ada berapa macam? Oke, kita mulai. Tepuk tunggal, tepuk tak jadi, tepuk tri. Oke. Sekarang konsentrasi lagu Topi Saya Bundar lagi. Ayo kita mulai. Topi saya bundar, semua. Sudah sarapan tadi pagi? Nampaknya sudah sehat semua. Jadi siap untuk belajar pada pagi hari ini. Bapak lihat semuanya sudah hadir semua ya pada hari ini? Hadir ya? Alhamdulillah semuanya dapat menghadiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya duduk kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, bangsa Indonesia, ya. Nah, tentunya kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib. Pada pagi hari ini, Bapak sudah siapkan lagu nasional kita, judulnya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk memimpin lagu ini, Bapak mohon kepada Nanda Sri. Silakan Sri untuk memimpin kawan-kawannya. Oke, semua baik. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ya, lagu nasional, tentunya untuk menghormati lagu nasional, ya, kita harus berdiri. Silakan semuanya berdiri. Oke ya, konsentrasi, tangannya siap kalau menyanyikan lagu wajib, tangannya siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan
Nanda Sri, silakan duduk kembali. Ya. Sebelum Bapak memulai pelajaran selanjutnya, pelajaran kita yang pembahasan kita pada materi yang ketiga ini, ya, Bapak ingin menanya kembali pelajaran kita pada tema yang kedua tentang apa? Kemarin satu tentang energi, yang kedua tentang teks petunjuk. Oke, untuk mengingat kembali, Bapak tanya kepada Ceko. Silakan Ceko, Bapak minta teks petunjuk itu ada berapa macam? 5. Ada 5. Nah, Bapak minta dari 5 tadi minta 2 saja Ceko. Sebutkan Ceko. Petunjuk membuat obat-obatan. Yang kedua? Petunjuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Gimana jawaban Ceko, benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Ceko. Nah, selanjutnya pelajaran kita minggu yang lalu kita mempelajari tentang energi. Nah, energi itu ada berapa macam jenisnya? Ada 5 jenis. Dari 5 tadi Bapak minta sebutkan 3 saja dari 5 tadi, yaitu kepada Nanda Sri. Silakan Sri, sebutkan 3 saja dari 5. 1. Energi listrik. 2. Energi cahaya. 3. Energi kimia. Gimana jawaban Sri? Benar? Benar. Oke. Yaitu ada 3 kata Sri dari 5 tadi. Yang pertama energi listrik. Yang kedua energi Cahaya. Yang ketiga energi Kimia. Silakan beri tepuk tangan untuk kawan kalian Sri. Baik, selanjutnya pelajaran kita selanjutnya adalah kita akan membahas tema yang ketiga. Tema yang ketiga yaitu sub tema 1 pembelajaran kita yang ketiga. Di sini coba kalian amati di sini. Pertama, pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kedua, pelajaran apa? IPA. Sekarang Bapak bacakan di sini untuk bahasa Indonesia, ya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian pelajaran kita yang kedua dalam bahasa Indonesia, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Kemudian untuk IPA, yang pertama menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian yang kedua, ya, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Artinya apa di sini? Ya, kalian akan Bapak bentuk kelompok untuk berdiskusi nantinya. Paham semuanya? Paham. Oke. Baik, anak-anak. Untuk pelajaran kita selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi Bapak akan menayangkan video di depan ini, yaitu video tentang materi kata tanya. Jadi kalian siapkan alat tulisnya, pen dan bukunya. Ya, kalian catat apa-apa saja yang ada di dalam video tersebut. Paham? Silakan konsentrasi, siapkan alat tulisnya. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kata tanya. Tentunya kata tanya tidak asing lagi ya buat kalian. Kalian di sini yang bertanya kepada orang
kan ikan. Di dalamnya pasti ada kata tanya. Nah, kita bahas sama-sama ya tentang kata tanya ini. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, kata tanya itu banyak jenisnya ya. Di antaranya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Kita mulai dari kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Yang sama kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Misalnya, di mana Lani memberi makan ayam? Atau di mana letak kandang ayam? Ya, untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Kita bisa buat kalimat dengan gambar yang sama. Misalnya, berapa jumlah ayam Lani? Atau berapa banyak makanan yang diberikan kepada ayam? Konsentrasi, tetap matikan. Tanya apa lagi? Bisa seperti ini. Apa yang sedang anak-anak lakukan? Atau apa yang dipegang bapak guru? Dan yang lain ya. Kita gunakan kata tanya siapa ya. Siapa yang sedang berlatih berbaris? Atau misalnya, siapa yang memimpin anak-anak berlatih berbaris? Sekarang kita coba dengan kata tanya kapan. Kapan anak-anak berlatih berbaris? Sekarang dengan kata tanya di mana. Di mana anak-anak berlatih berbaris? Berikutnya yang mengapa. Mengapa anak-anak berlatih berbaris? Sekarang yang bagaimana. Bagaimana cara Pak Guru mengajar? Sekarang dengan kata tanya berapa. Berapa jumlah anak yang sedang berbaris? Nah, anak-anak semua, ya, setelah kalian melihat video tadi, tayangan yang telah Bapak tayangkan tadi, nah tentunya ada 7 jenis kata tanya. 7 jenis tadi akan kalian isi ya sesuai dengan titik-titik di sini. Kalian lengkapi titik-titik ini. Paham semuanya? Siap. Oke, sekarang untuk soal nomor 1. Bapak tanya untuk menjawabnya adalah Sri. Bapak bacakan soalnya ya. Kamu pilih di antara 7 kata tanya tadi satu saja. Titik-titik yang sedang bermain petak umpet. Sri, apa kata tanya apa ya? Siapa yang sedang bermain petak umpet? Iya, gimana jawaban Sri? Siapa? Benar? Benar. Iya. Tepuk tangan untuk Sri. Oke, selanjutnya perhatikan, nih, masih ke layar, ya. Nomor 2. Untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah Ceko. Perhatikan Ceko, Bapak bacakan dulu soalnya. Nomor 2, titik-titik yang sedang kamu lakukan. Apa, Ceko? Apa yang sedang kamu lakukan? Gimana ini? Kata tanya apa? Untuk misi titiknya benar? Benar. Iya. Nah, tepuk tangan untuk Ceko. Oke,
perhatikan, masih ke depan, konsentrasi nih. Soal nomor 3, untuk menjawabnya Bapak minta ke Resan. Mana Resan? Iya, Resan. Perhatikan Resan. Titik-titik, kamu menemukan uang ini. Resan, kata tanya apa Resan? Di mana kamu menemukan uang ini? Di mana kamu menemukan uang ini? Benar kata tanyanya? Benar. Iya. Beri aplaus untuk Resan. Iya. Perhatikan, masih konsentrasi ke soal nomor 4. Untuk menjawab soal nomor 4, Chelsea, mana Chelsea? Tunjuk tangan. Angkat tangan. Tangan kanan Chelsea, angkat tangan. Iya. Nomor 4, perhatikan. Titik-titik, buku itu bisa sobek. Kata tanya apa, Chelsea? Mengapa? Mengapa buku itu bisa sobek? Benar? Benar. Beri tepuk tangan lagi untuk Chelsea. Oke. Soal nomor 5, perhatikan. Ya, nomor 5. Untuk menjawabnya adalah Agib. Mana Agib? Iya, Agib. Perhatikan Agib soalnya. Titik-titik, cara membuat kapal-kapalan. Agib, kata tanya apa Agib yang sesuai? Bagaimana cara membuat kapal-kapal? Bagaimana? Gimana? Benar ini? Benar. Bagus. Semuanya sudah menjawab yang benar. Ya. Beri aplaus untuk Agib. Baik ya, anak-anak semua. Kalau tadi ya kalian menyaksikan dalam bentuk videonya. Nah sekarang di sini Bapak tayangkan lagi dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena dalam video mungkin ya kalian terlalu cepat, ya kan? Nah, jadi untuk melengkapi tulisannya, ya kalian boleh lihat dalam bentuk tulisan ini. Paham semuanya? Oke, lihat pada tayangan ini. Di sini memang tidak ada namanya, tapi di sini karena ini siswanya adalah siswa perempuan, ya Bapak anggap ini Sri lah. Sri ini bertanya katanya. Apa itu kata tanya ya? Ya, perhatikan nih. Apa itu kata tanya ya? Sekarang kita konfirmasi, lihat. Nah, pertanyaan Sri tadi dijawab. Perhatikan nih gambarnya. Nih, ada yang halo-halo ya. Oh, kata tanya adalah kalimat yang mengandung arti sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Sudah lengkap tulisannya? Yuk. Nah, dari video, perhatikan dari video. Tadi kata tanyanya ada berapa? Ada berapa macam kata tanyanya? Ada 7, perhatikan. Coba dilengkapi, yuk. Lengkapi. 1, apa? Tulis. 1, apa? Yuk. Siapkan. Jadi, kata tanyanya ada 7 ya. 1, apa? 2, di mana? Ya. Di mana? Ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Tiganya kapan? 4, siapa? 5, mengapa? 6, bagaimana? Yang ketujuh, berapa? Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan ke depan. Ya, semuanya perhatikan ke depan, ya. Di sini kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu
yang berupa perbuatan atau keadaan, atau menanyakan tema atau topik suatu cerita. Apa topik dari isi wawancara tersebut? Udah ditulis semuanya? Oke, kita lanjut. Kita lagi. Selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan dalam kalimat tanya yang menanyakan tempat atau lokasi. Biasanya kata tanya ini diawali dengan kata depan di, ke, dan dari. Nah, ini ciri-ciri di mana. Jadi ada kata di, ke, dan dari. Perhatikan contohnya. Di manakah rumahmu? Chelsea, bacakan catatan kedua. Apa Chelsea? Mana tempat rumahmu? Di mana tempat Rina sekolah? Iya. Kemudian contoh yang ketiga, dari manakah pria itu berasal? Nah, kemudian contoh yang keempat, kemana dia akan pergi? Udah ditulis semuanya? Oke, kita lanjut. Perhatikan. Nah, kata tanya kapan? Perhatikan. Kata kapan digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Berikut ini beberapa contoh kalimat tanya kapan tersebut. Silakan mulai dari Sri. Sri. Kapan ayah berangkat ke Pontianak? Esi, mana Esi? Ya, Esi. Contoh yang kedua Esi, bacakan. Kapan? Ya, kapan kita dapat belajar bersama lagi? Aisyah. Ini Aisyah yang ketiga, bacakan Aisyah. Kapan? Kapan kamu membeli sepatu baru? Ya. Kapan kamu membeli sepatu baru? Ya. Kemudian Hardianto. Hardianto, contoh yang keempat. Kapan kejadian kebakaran rumah tersebut? Ya. Kapan kejadian kebakaran rumah tersebut? Oke, kita lanjut lagi. Kata selanjutnya. Ya, perhatikan. Selanjutnya yang kedua adalah siapa? Ya, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang yang telah melakukan sesuatu. Berikut beberapa contoh kata tanya siapa tersebut. Ya. Yang pertama adalah siapakah namamu, wahai anak muda? Selanjutnya untuk yang kedua Aksai, ada Aksai. Aksai. Ini yang kedua Aksai. Tolong bacakan. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Iya. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Kemudian Agip. Agip, bacakan Gip yang nomor 3 Gip. Siapa yang telah membersihkan kamar mandi? Iya, itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat yaitu Rapa, mana Rapa? Rapa. Contoh yang keempat Rapa, bacakan. Yang keempat. Ya. Siapa yang membelikan makanan ini? Iya, jadi semuanya. Jadi keempat contoh tadi menggunakan kata tanya siapa. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Perhatikan di sini penggunaan kata bagaimana. Bagaimana digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Contohnya, contoh, ini Bapak minta bacakan dengan Neta, mana Neta?
Ya, Neta. Perhatikan Neta. Nomor 1, bacakan Neta. Bagaimana cara membuat fotomu? Iya. Bagaimana cara membuat pot bunga? Contoh yang pertama. Ya. Ike. Silakan Ike. Contoh yang kedua Ike. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, contoh yang ketiga ya. Bapak minta untuk majunya Kalila, mana Kalila? Kalila, maju ke depan saja Kalila. Kalila, bacakan Kalila. Fakta-nya Kalila, supaya kawannya tahu. Nomor 3. Ya, gimana? Bagaimana? Ya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Ya. Kemudian untuk maju lagi, yang laki-lakinya Tino, mana Tino? Silakan Tino. Ayo Tino. Yang nomor 4. Bagaimana kelanjutan dari drama tersebut? Iya, silakan duduk Tino. Bagaimana kelanjutan dari drama tersebut? Ya. Kemudian Aliudin. Silakan ayo, Aliudin. Aliudin. Silakan Aliudin bacakan yang kelima penggunaannya. Bagaimana Mengerjakan rumah, mengerjakan matematika. ini? Mematikan Iya, oke. Yang kelima, bagaimana cara mengerjakan rumus matematika ini? Jadi, kelima contoh ini adalah menggunakan kata tanya bagai ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, jadi ada kalian akan berdiskusi nantinya ya, berdiskusi akan membuat kalimat tanya nantinya ya, akan mengisi seperti tadi di video tadi, kalian akan mengisi titik-titik menggunakan kata tanya, tapi dalam bentuk diskusi. Paham semuanya? Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, Bapak cukupkan sampai di sini lagi. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran kita selanjutnya untuk pelajaran IPA, ya, kita konsentrasi dulu. Ya, tepuk tunggal, tepuk tak jadi, tepuk tri. Ya, nyanyinya ingat. Topi semuanya, tangannya Bapak alihkan di atas meja lagi. Pelajaran kita selanjutnya adalah pelajaran IPA. Ya, coba kalian lihat semuanya di depan. Di sini ada gambar pohon apa ini? Pohon asam. Semuanya sudah kenal. Di sini ada buahnya. Yang menonjol adalah buah asamnya ya. Nah, di sini adalah gambar dalam videonya. Nah, sekarang ini adalah Bapak membawa ya bentuk nyata beberapa daun tumbuhan ya. Nah, jadi sini Bapak akan minta kepada kalian untuk menyebutkan beberapa macam jenis daun tumbuhan yang Bapak bawa ini. Oke ya? Nah, Bapak mulai dari daun yang pertama ini. Kenal ini daun apa ini? Terus daun asam. Kemudian selanjutnya, nah lihat di sini. Daun apa nih? Daun? Iya. Seri, daun apa seri? Daun kunyit, benar? Iya. Daun kunyit. Oke.
selanjutnya lihat. Nah, nih daun apa nih? Daun kelapa. Daun kelapa. Bagus. Nah, lihat. Nah, ini daun apa nih? Daun pisang. Bagus, udah kenal semuanya. Nah, ini nih. Daun bunga. Yang kamu? Daun bunga andong sering ditanam di depan rumah, ya. Depan rumah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau Bapak gabung gini nih. Nah, apa ini? Hah? Iya, terong biji. Kalau di rumah kita, orang tua kita nyebutnya terong manggoy atau terong pipit. Nah ini kalau bahasa Indonesianya namanya terong biji. Ini kalau direbus, nih kalau lauk makan. Nah, mantap. Oke, ya. Nah, masih ada nih. Nih. Daun apa nih? Daun ubi, daun pucuk ubi. Ya? Iya. Oke. Nah, di sini Bapak membawa buah. Buah apa nih? Buah cabai. Nah, buah cabai ini nanti ya, ini akan kalian diskusikan. Ya, nanti kalian akan membentuk kelompok. Bapak bentuk kelompok jadinya untuk mendiskusikan apa-apa saja bagian tumbuhan itu. Paham semuanya? Ya. Baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini gambarnya. Sebelum kalian menyaksikan videonya, kita lihat dulu di sini. Nah, kalau di sini pohon asam, ada buahnya. Kalau di sini pohon apa Bapak bawa ini? Ubi. Pohon ubi. Ya. Tentunya di sini ya. Dalam pohon ubi ini ya, kalau di sini kan Bapak ada lengkap, ya kan? Di sini tidak ada buahnya kan? Kalau yang pohon pipit ini ada bunganya, ya kan? Ada daunnya, kemudian ada buahnya. Nah, jadi pohon yang lengkap itu akan memiliki 6 jenis bagian. Ya, 6 jenis bagian. Jadi tumbuhan yang lengkap itu ada berapa jenis bagiannya? 6. Ada 6. Sekarang kita lihat gambarnya. Ya, gambar. Nah, kita lihat dari yang nomor 1. Nomor 1 ini. Ini bagian yang di sini. Disebut apa ini? Batang. Ya. Nih. Disebut Iya. Yang pertama batang. Oke. Sekarang yang di bawah nomor 1 tidak ada karena di dalam. Tapi Bapak cabutkan pohon. Akar. Nah, ini apa namanya nih? Akar. Jadi di bawah batang ini ada akar. Bagian yang kedua. Paham? Oke, lihat pohon pipitnya lagi. Pohon pipitnya. Sebut apa? Dalam bahasa Indonesia apa namanya ini? Terong biji. Nah, perhatikan. Lihat kalau kita atas. Lihat nomor 2. Buah apa ini? Buah asam. Asam. Ini buah apa? Asam. Ini yang jelasnya. Kalau gambarnya adalah gambar buah asam. Kalau yang ini adalah buah terong biji. Oke, kita lihat di sini nomor 3. Pada asamnya apa bagian ini namanya? Hah? Daun. Oke, daun tadi udah kenal ya. Beberapa macam daun yang Bapak sebutkan tadi. Lihat, ini daun apa ini? Daun pohon apa? Pohon terong biji. Daunnya ya. Oke, yang ketiga. Kita lihat lagi. Buah asam ini sebelum dia jadi buah tentunya ada bagiannya apa ini? Ada bunganya, ya kan? Sama buah terong pipit ini sebelum jadi buah terong biji ini, maka tentunya ada bunganya.
Ya? Oke. Nah, kemudian di dalam buah ini ada apa? Oke, dalam ada bijinya, kita lihat. Apakah ada bijinya? Nah, ada nggak bijinya nih? Ada bijinya. Jadi bagian ya tumbuhan yang lengkap, bagian tumbuhan yang lengkap itu ada 6 bagian. Ya, yuk kita sebutkan dulu. Yang pertama apa dari bawah? Akar. Yang kedua apa? Batang. Yang ketiga apa? Buah. Yang ketiga apanya? Daunnya, ya kan? Kemudian yang kelima apanya? Bunganya. Yang keenam apanya nih? Iya. Oke, ada 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya supaya tidak penasaran, apakah benar 6 itu ada tumbuhan itu ada 6 bagian. Sekarang kita lihat dulu videonya ya. Kalian saksikan. Paham? Ya. Baik, kalau tadi ya kalian sudah melihat ya jenis-jenis tumbuhan yang udah Bapak tunjukkan tadi ya secara konkretnya. Nah, sekarang kita lihat tayangan video tentang bagian tumbuh-tumbuhan dalam videonya supaya kalian lebih jelas lagi. Paham? Konsentrasi, siapkan. Bagian tumbuhan dan fungsi. Dengarkan. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Dengarkan fungsi akar di sana. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang. Yang video kedua ya, batang di situ. Siap. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Yuk, lebih konsentrasi. Batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu dengan sumber fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut pucuk. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas akar buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian-bagian tersisa rasa akar yaitu bagian dari buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan. Telah menyaksikan dalam bentuk videonya. Nah, sekarang dalam bentuk konkretnya. Pastikan layarnya. Nah, bagian tumbuhan itu ada berapa? 6. Kita lihat dari bawah. Yang di bawah yang dalam tanah namanya apa? Akar. Di atas akar yang kedua apa? Yang ketiga apa ini? Kita lihat yang keempat. Yang kelima. Kemudian yang keenam. Itulah 6 bagian tumbuhan yang sempurna. Oke, kita lihat di sini. Nah, sekarang fungsinya. Fungsinya ya. Kita mulai dari akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenis akar ada 2. Akar serabut dan akar tunggang.
Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya tanaman padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya mangga dan jambu. Ini untuk akar. Nah, akar serabut. Perhatikan akarnya berserabut-serabut. Contohnya apa? Contohnya yang serabut tadi disebut apa? Padi dan jagung. Nah, kalau padi dan jagung itu akarnya berbentuk serabut. Ini contohnya ada dua, ya. Kemudian lihat akar tunggang. Gimana? Dimulai oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya apa? Mangga dan jambu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa itu fungsi akar? Fungsi akar diantaranya sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Kemudian yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Ya, sini. Kita lanjut lagi. Ya, ini contoh-contoh akar. Ya, ini akarnya ini bergantung-gantung. Ya, bergantung itu juga disebut juga akar ini. Ini kita lihat pada pohon beringin. Jadi akar ini disebut akar bergantung. Jadi akar itu tidak hanya di dalam tanah saja, tapi ada juga yang bergantung. Contohnya adalah pohon beringin. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat, kalau kita pergi ke pantai, pohon apa ini? Pohon bakau. Ya, pohon bakau itu akarnya ke atas, ya kan? Muncul ke permukaan tanah, dia naik ke atas akarnya. Untuk nahan gelombang. Ya. Fungsinya untuk menahan. Ini juga, ya, untuk masuknya udara. Contohnya ada yang naik ke permukaan atas tadi adalah contohnya akar pohon bakau. Ya, kita lihat di sini. Nah, akar tunjang, perhatikan akarnya. Jadi akar tadi kelihatan juga dari atas tanah. Ini disebut dengan akar apa? Akar tunjang. Contohnya pada pohon apa? Pohon pandan. Kenal ya pohon pandan? Nah, pohon pandan itu dapat dibuat untuk apa? Untuk tempat memasak kue apam, bisa ya? Nah, jadi pohon pandan itu ya akar yang berbentuk tunjang. Ya. Oke, kita beralih kalau tadi akar, sekarang kita beralih kepada batang. Lihat. Nah, lihat nih batang tumbuhan nih, ya. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah cara tumbuhan untuk memasak makanannya. Jadi tumbuhan juga ada tempat memasak makanan. Oke, kita lanjut lagi. Iya, lihat tadi yang kita kenal tadi, yang Bapak sebutkan tadi ya, macam-macam daun tadi kan? Nah, ini macam-macam daun tadi, ya kan? Nah, daun ini. Nah, ini daun tadi. Ini termasuk bagian dari tumbuhan. Perhatikan di sini. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, ini. Jadi daun tadi tempat fotosintesis. Apa fotosintesis? Memasak makanan di daun ini. Fungsinya daun memasak makanan, ya. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Zat hijaunya
Jadi zat untuk memasak makanan namanya zat hijau daun atau klorofil. Nah, daun-daun tadi, bagian daun ada pelepah daunnya, ya, ada pelepahnya kan? Nah, kemudian apa lagi? Ada tangkai daunnya, lihat di sini ada tangkainya. Kemudian ada helai daunnya, ada helainya. Oke, ini bagian tumbuhan. Bapak betul Pak. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Lihat, bunga. Kalau di gambar ini kita lihat bagian bunga. Di sini ada apa? Yang di atas namanya mahkotanya, ya. Mahkota bunga. Kemudian ada kelopaknya. Kemudian ada apa? Dasar bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Kemudian ada bakal bijinya. Kemudian ada tangkai putiknya, kemudian ada kepala putiknya, kemudian ada benang sari, kemudian ada kepala sari. Ini bagian tumbuhan yang keempat. Kemudian selanjutnya, nah, lihat di sini buah apa ini? Lemon. Buah? Lemon. Buah lemon. Buah lemon atau asam nih? Asam. Buah asam. Buah mangga, ya. Yang udah kuning ini. Buah asam. Ya. Apa fungsi buah? Ya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Nah, tadi kan ada bapak belah, ya. Bapak belah biji, terong biji, ya. Nah, sini. Fungsinya melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga, buah apel. Ini banyak sekali buah, ya. Ya, di sini Bapak berikan contoh satu saja, buah mangga. Di sini buah itu banyak, ya. Ya. Buah terdiri atas kulit, kemudian ada daging, buah dan biji. Ya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian yang ke-6, ya, yang terakhir bagian buah adalah apa? Nah, biji. Biji, ya. Ini yang Bapak belah tadi. Biji, ya. Nah, sama di sini buah cabai ini kalau kita belah, ya. Pasti ada bijinya. Kalau yang kita belah tadi adalah ini buah biji tadi. Nah, terong biji. Nah, biji merupakan, perhatikan nih, hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil. Dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Baik, selanjutnya, karena 2 pelajaran sudah selesai, maka tentunya kita akan menjawab kuis. Perhatikan di sini, kuis yang pertama. Ya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu disebut disebut ya, mengapa. Kita lihat apakah benar mengapa. M. Kita lihat lagi. Iya. N. G. Iya. Iya. Ya. Itu kuis yang pertama. Ya. Perhatikan kuis yang kedua.
Ya, Bapak bacakan konsentrasi. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Ya, sudah ada N kata bantunya. Di mana? Di mana? Oke, kita lihat. Apakah di mana? D. Iya. Apakah I? Iya, benar I. M. Iya. Oke, apakah masih ada kuisnya kita lihat? Apakah masih ada kuis? Kuis yang selanjutnya, kuis yang ketiga, apakah masih ada? Kita lihat. Ya, kuis yang ketiga. Orang yang memberikan informasi kepada penanya pada saat melakukan wawancara disebut titik-titik. Apa? Narasumber. Kita lihat apakah N yang pertama? Iya. Apakah ada A lagi kalau narasumber? Nah. Lara. Apakah ada U? Iya. Apakah ada M? Sung. Apakah ada B? Iya. Apakah ada E? Apakah ada L? Iya. Narasumber. Oke, kita lihat. Iya. Hebat ya? Ya, masih ada kuisnya, ternyata masih ada kuis. Kan? Menyerap air dan unsur hara. Kan, Bapak ulang pertanyaannya. Tadi udah nonton video, ada lagi cek. Menyerap air dan unsur hara adalah fungsi bagian tumbuhan yang mana? Kita lihat. Apakah akan huruf pertama? Apakah A? Iya, A. Apakah K? Iya. Apakah L? Akarnya. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada kuis? Kita lihat lagi. Nah, ternyata masih ada kuisnya. Perhatikan. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah fungsi bagian tumbuhan yang mana? Ayo. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan. Bunga. Kita lihat. Kita konfirmasi apakah bunga, apakah B pertama? Nah, B. Apakah ada U huruf yang kedua? Iya. Apakah G lagi? Iya. Apakah A yang terakhir? Ya, hebat, memang hebat semua dapat menjawab ya. Kita lihat lagi. Apakah masih ada kuis? Ternyata masih ada kuisnya. Kita lihat, kita baca lagi. Bapak bacakan. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Adalah fungsi bagian tumbuhan. Kita lihat. Apakah yang pertamanya huruf D? Ya. Apakah yang keduanya A? Ya. N. Ya. Iya, hebat. Jadi kelas 4 sangat hebat, luar biasa. Selanjutnya adalah pembelajaran kita adalah diskusi karena kelompoknya sudah Bapak bagi terdiri dari 4 kelompok, yaitu oke. Selanjutnya Bapak minta bantuan dari kelompok 1, ketua kelasnya untuk membantu Bapak menempel ini. Ayo ketua kelasnya.Ino. Bapak minta pegang. Oke. Masing-masing kelompok perhatikan ke depan sini ya. Ya,
Nanti Bapak bagikan lembar kerja sudah Bapak tempel. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya ya. Silakan duduk. Pino. Ya. Lembar kerjanya. Ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Ini bantuan. Jawabannya nanti ada petunjuk. Ada petunjuk masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok ada petunjuk. Ya. Oke. Gambar buah cabai. Ini nih, ya gambar buah cabai. Ini ya, lihat gambar kerjanya yang ada ini. Tidak usah, biar aja dulu. Udah ketemu ya? Ada gambar daun, udah ketemu? Iya. Kemudian ada gambar cabai, ada ya? Kelompoknya? Kemudian ada gambar bunga matahari, ada? Ada. Kemudian ada batang dengan rantingnya, ada? Masih kelompok, ada ya? Ya. Kemudian ada gambar akar, ada ditemukan gambar akar? Udah? Ya. Nah, kalau udah, caranya gini, Bapak beri contoh. Nanti masing-masing kelompok akan Bapak suruh maju ke depan untuk menempelkan gambar daun tadi. Ini sudah Bapak siapkan. Pelajari dulu. Pelajari masing-masing LKPD-nya ada gambar daun, ada ketemu? Ada. Gambar buah cabai udah? Sekarang contohnya begini. Di sini ada sisa 4 lagi. Nah, ya, perhatikan ke depan yang Bapak ya. Di sini masih ada 4 bagian tumbuhan. Di sini Bapak berikan contoh 1 ya. Bapak berikan contoh 1, ini Bapak yang menempelkannya. Yang menempelkannya ya. Di sini ada kalimat, coba contoh. Ya, yuk perhatikan. Ini ada gambar daun, bagian tumbuhannya, daunnya. Nah, Bapak beri contoh, Bapak tempelkan ke nomor 1 ini. Adalah fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis itu apa? Tempat berlangsungnya fotosintesis. Maka gambar daun ini Bapak tempel di sini. Nah, Bapak tempel. Berarti untuk mengisi ini adalah gambar daun. Nah, paham ini? Paham? Karena tadi Bapak sudah memberikan contoh, ya. Karena kalian sudah melihat, masing-masing kelompoknya sudah melihat caranya ya untuk maju ke depan. Nah, sekarang tugas untuk mengisi kolom yang kedua. Ini lihat, ini ada fungsi bagian tumbuhan yang nomor 2 adalah tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Ayo, kelompok 1 maju 2 orang. Kelompok 1. Pilih. Ini ada 4. Tempat, pertanyaannya, tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Pilih salah satu gambarnya. Tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Ya, silakan. Maju, tempelkan. Ayo. Satu orang meletakkan, satu orang menempelkan. Nah, letakkan di situ. Ya, silakan dilem. Dapat. Oke, dah silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 orang. Pilih di antara 3, tinggal 3 lagi di situ. Pertanyaannya melindungi biji. Ya. Yang mana melindungi biji? Melindungi biji. Silakan ditempelkan. Melindungi biji. Iya. Kemudian kelompok 3.
Kelompok 3 fungsinya adalah penopang tumbuhan. Iya, penopang tumbuhan. Pilih di situ. Dua, silakan jalan. Penopang tumbuhan. Yuk. Penopang tumbuhan. Ya, silakan. Ya, penopang tumbuhan. Oke, yang terakhir kelompok 4. Nah, tentunya tinggal kelompok 4. Pertanyaannya, tempat menyerap air, itu gambarnya. Tempat menyerap air dan mineral. Nih. Ya. Ya. Ya, silakan kelompok 4. Oke, silakan duduk kembali di masing-masing kelompoknya. Ya. Nah, sekarang kita konfirmasi jawaban kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang maju tadi ya. Ya, tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Benar bunga? Perkembangbiakan. Bunga. Di dalamnya ada apa? Biji ya? Biji ya? Iya. Iya. Tidak sampai ada bijinya. Oke. Iya. Kelompok 3 melindungi biji. Buah, benar? Iya. Buah melindungi biji ya. Kemudian kelompok 3 penopang tumbuhan. Apakah benar ini batang? Benar lah. Benar. Benar. Kelompok 3 benar. Oke. Kelompok 4 untuk menyerap air dan mineral. Apakah akar? Iya. Benar ya. Bagus semua kelompoknya untuk membacakan jawabannya. Ya, kelompok 2, 3 dan 4 dengarkan. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Inilah kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Suwayuni mewakili kelompok 1 untuk membacakan jawaban kami. Iya. 1. Apa jenis tanaman yang Bapak tanam? Iya. 2. Berapa jenis tanaman cabai yang Bapak tanam? Nah, itu ya kesimpulan dari kelompok 1. Benar? Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo. Teman-teman, jawaban kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan satu kembali lagi ke tempat kelompoknya. Kami ketawakan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membacakan jawabannya. Silakan kelompok 1, 3 dan 4. Fokus, 3 dan 4 fokus untuk mendengarkan jawaban kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Tanaman cabai ini, Pak. Iya. 4. Di mana Bapak menjual hasil panen cabai ini? Iya. Iya, Pak. Itu jawabannya. Soal 3 dan 4. Gimana jawaban kelompok 2? Benar? Benar. Oke, silakan kelompok 2 diakhiri. Dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
tiga bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah untuk membaca jawaban kami. Ya. Kapan Bapak memberi pupuk tanaman cabenya, Pak? Iya. Nah, mengapa tanaman cabai dapat terserang hama, Pak? Iya. Gimana, benar jawaban kelompok 3? Benar. Iya. Benar jawabannya. Silakan Aisyah diakhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Ayo. Aduh. Jangan ketawa, ayo, jangan ketawa, jangan ketawa. Silakan. Kelompok 4 untuk membacakan kesimpulannya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Hardianto untuk mewakili kelompok 4. Bagaimana Bapak mengatasi tanaman cabai yang terserang hama? Iya, ini jawaban kelompok 4. Itu pertanyaan yang ke-7. Benar? Iya. Silakan kelompok 4 untuk mengakhiri. Demikian teman-teman jawaban dari kelompok 4 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4 untuk tempat. Selesai, selanjutnya adalah ya, Bapak akan membagikan soal formatif pilihan ganda sebanyak 10 soal, masing-masing harus menjawab ya. Diberi nama langsung disilang saja. Disilang. Ya. Disilang, beri nama di atasnya. Beri nama di atasnya. Ya. Di atasnya beri nama. Silakan. Yang masing-masing kelompok. Ini. 1, 2. Mutar ke sana. Mutar. Mama, apa mengapa? 10 menit sudah selesai mengerjakan soal formatifnya. Jadi ketua kelasnya Bapak mohon untuk mengumpulkan kelompok 1. Silakan. Seri, kumpulkan ke depan, Seri. Iya, Seri. Ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 2, Elsie, yo. Kelompok 2. Kelompok 3, Aisyah. Silakan Aisyah. Ya, kelompok 4, Hardianto. Ya. Silakan. Oke, ya. Nah, untuk selanjutnya, karena formatif sudah kalian kerjakan, ya. Nanti Bapak koreksi, ya. Pada pertemuan minggunya akan datang, Bapak akan bagikan hasil pekerjaannya pada hari ini. Paham semuanya? Untuk selanjutnya ya, kita akan menyimpulkan. Yuk, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Tadi kita belajar tentang apa bahasa Indonesia? Tentang jenis-jenis apa? Kata-katanya.
Catatannya ada berapa macam? Ada 7. Satu apa? Apa? 2? Kapan? 3? Di mana? 4? Iya. 5? Bagaimana? 6? Berapa? Ke-7? Di mana? Kemudian untuk pelajaran IPA yang tadi kita belajar tentang apa? Jenis-jenis bagian tumbuhan. Ada berapa macam? Ada 6. Satu apa? Dari bawah. Akar. 2. 3. 4. 5. Terakhir. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Selanjutnya, ya, Bapak akan bagikan refleksi, ya. Kalian isi, waktunya cuma 3 pertanyaan, berarti 2 menit. Ya, Bapak bagikan ya. Ya, refleksi. Ya, tentang pelajaran kita pada hari ini. Apa yang belum? Pertanyaannya silakan dijawab. Ya, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Silakan dijawab. Iya, dijawab dengan tulisan. Karena refleksi, waktu mengisi refleksi sudah selesai, kemudian Bapak minta ketua kelompoknya untuk membagikan lembaran refleksinya untuk mengumpulkan ke Bapak. Silakan kelompok 1, Sulit, kumpulkan lembaran refleksinya. Kemudian kelompok 2, Esi, lembaran refleksinya. Lembar refleksi kelompok 3, Aisyah, kumpulkan Aisyah ke depan. Kemudian kelompok 4, Adianto, lembaran refleksinya. Mengisi lembaran refleksi, ya. Jadi pesan Bapak, coba ingat pesan Bapak ya, sebelum kalian pulang, ya. Bagaimana biasanya? Untuk mengakhiri pelajaran, ya, kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya mimpin ke depan untuk berdoa. Ayo silakan siap-siap tangan. Berdoa selesai, boleh salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya. Ya, baik, ya. Jadi pesan Bapak, pelajari lagi di rumahnya, ya. Pelajaran kita yang pelajaran kita hari ini, ya. Karena minggu depan Bapak akan memberikan ulangan harian untuk kalian. Paham semuanya? Sebelum pulang, lihat tasnya, periksa dulu di bawah bangkunya, ya. Kemudian ada yang ketinggalan, pennya, tidak usah, ya. Oke. Supaya tertib, pulangnya kelompok 1 silakan, kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3.